Action. Halo, 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 halo. Halo, kameranya di sana. Oke, Ya, halo. ini episode keempat. Empat bahasa Inggrisnya? Four. 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 Fantastic Four with Farid. Wow, F-nya 3. Yeah, Farid di sebelah sini. Ya. Oke, Circle Cyclodes, terima kasih hadir kembali kami bersama Farid. Farid adalah, kenalin dirimu sendiri deh. Oke, aku Farid. Sebenarnya aku sekarang tuh nggak ada pekerjaan tetap, tapi aku nih ingin mencoba menjadi penulis. Sebelumnya aku adalah konsultan manajemen, Hmm. dan aku obviously penikmat tari. Penikmat seni lah, Wow. secara garis besar. Farid mulai menari, mengikuti kelas tari, aktif di dunia tari menari tahun berapa? Mungkin bisa itu dari tahun 2017-2018. Ah. Di mana waktu itu ada di aplikasi Kelaspas, kelasnya Arif Surahman di UDW, yang aku ikutin sekali, lama-kelamaan kok ini seru juga ya buat exercise kardio gitu. Oke. Tapi pada akhirnya abis itu aku ngambil kelas-kelas lain, style-style lain, aku eksplorasi. Temanku ngehadiahin aku sepatu tari yang akhirnya aku coba. Jadi sekarang aku beneran ngambil kelas tuh banyak banget. Dan ada beberapa memang kiblatnya trainingnya kemana. Tapi yang paling aku suka ya street jazz, contemporary heels. Itu yang biasa aku tariin sih. Iya. Sebentar. Mulai tadi usia Mungkin kalau yang benar-benar paling aktif itu aku 24, 25. 24 25. Nah, ini menjadi pertanyaanku karena biasanya ini tidak mesti sama ya. Biasanya yang dianggapnya late beginner dalam ruang kelas-kelas tari itu masa kecilnya itu senang banget nari tapi nggak punya kesempatan. Apakah ini kasus yang sama dengan Farid atau bagaimana? Enggak sih. Pas masih kecil, kalau misalnya nari ke musik ya udah goyang-goyang gitu. Tapi aku nggak pernah sebenarnya seaktif itu. Pas masih aku kecil, aktivitas fisik, olahraga, menari, aerobik, nggak suka. Aku dulu lumayan nerdy, aku suka ngebaca, aku suka main game. Oke, Gitu sih. baik. Di intensitas Farid mengenal tari, mempelajari materinya, ketemu dengan guru-gurunya, termasuk ketemu dengan guru itu kan kamu juga mengabsorb apa ya, yang menjadi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menaruh hati, pikirannya dan tubuhnya untuk beribadah di tari. Nah, kalau di Farid sendiri arti tari untuk seorang Farid adalah Arti tari untuk aku ya, sebenarnya aku tuh melihat ini pertanyaan yang lumayan sulit karena aku nggak tahu gitu ya. Karena aku juga bukan yang ngambil tari secara formal kan, tapi secara lensa penikmat seni, tari buatku tuh ada dua. Satu adalah teknik fisik, ketubuhan, dan yang satu lagi adalah rasa, ekspresi. Dimana untuk bisa kita menari dengan jujur, kita harus memiliki ketubuhan yang cerdas, yang oke, aku misalnya mau menggerakkan hal itu bukan cuma klewer-klewer, tapi kayak untuk apa sih? Kenapa harus ada tangan yang gemulai? Kenapa harus ada yang misalnya keras? Yang dinamiknya seperti itu. Itu kan pengertian kita untuk ketubuhan yang dimana kita harus training sedikit demi sedikit otot-otot kita. Tapi di garis lain, tari buatku adalah sebuah wahana ekspresif. Karena sebelum kita mikirin, kesiapan tubuh, segala macam, apa sih yang membuat kita ingin menari? Perasaan senang, perasaan sedih, musik. Jadi ada yang benar-benar lebih instingtual ya, kalau secara menari secara rasa gitu. Dan menurut aku ini penting. Kita nggak boleh ngelihat ini A lawan B. Tapi bagaimana mereka fit on each other. Kita nggak bisa mengekspresikan rasa dengan jelas kalau badan kita pun nggak ngerti bagaimana kita bisa mengekspresikan itu. Dan juga kalau kita cuma pingin ketubuhannya perfect seperti penari balet yang udah puluhan tahun gitu. Lalu kalau nggak ada rasa, artinya kita sebenarnya ya nggak jauh beda sama AI doang dong. Ya udah produknya seperti itu. Rasanya di mana, prosesnya di mana, penderitaannya di mana yang ngebuat
itu tarian itu terasa jujur, terasa privat ya? Ada sosok dalam tari yang menurutmu sangat menggerakkanmu gitu loh, untuk kayak aku kalau ngelihat dia nari, aku tuh ngerasa idiom kepenarian, idiom apa berkesenian di tari itu mestinya tuh kayak dia gitu. Menurutmu adakah seseorang yang membuatmu kayak wah, kalau nonton dia nari itu aku kayak melihat kehidupannya ya gitu? Wah, itu susah banget karena aku tuh sebenarnya tidak sedalam itu kalau misalnya Hmm. ngertiin tari ya. Aku belajar banyak dari guru-guruku Hmm. dan juga dari cara mereka membuat karya, Hmm. kayak yang Kasihku bilang gitu. Kayak ya sebagai seorang penari, prosesnya kan banyak kan Ya, dari ide dia sampai apa yang diajarkan di oke. kelas itu. Kayak misalnya aku melihat Cynthia. Hmm. Setiap aku ikut intensif dia beberapa kali. Setiap intensif dia ada training tubuh yang berbeda, yang Oh. dia ngasih combo. Tapi pas lagi pengkaryaan dia mulai tuh, oh oke, ini feel yang akan didapatkan. Dan aku juga ngelihat dari cara dia nari bersama Kasiko, oh dia ini tipe penari yang tekniknya bagus dan juga rasanya emang terkulik. Jadi ya kalau mau contoh yang mungkin ideal banget aku nggak tahu, tapi kalau yang cuma langsung aku bisa pikir ya guruku Cynthia. Oke. Ya baik. Eh, Satu pertanyaan yang menurutku ini sangat penting karena aku lihat Farid dan kesempatannya untuk bisa dibilang kamu bisa keliling dunia kemanapun menikmati tari bisa di belahan bumi manapun. Nah, ini korelasinya pertanyaan ini dengan sebuah fakta yang besar di negara kita gitu. Mm-mm. Tari itu kan sebuah eksklusivitas bentuk karya seni ya, Mm-mm. karena di dalamnya kan nggak cuma tubuh yang bergerak, ternyata ada ruang-ruang visual, artinya keseni rupaan hadir. Ada pembacaan tentang seni musik yang harus optimal di dalam kepenarian atau sebagai Musikalitas. koreografer atau guru. Tapi di situ juga kita mengenal tentang dramatik, berarti kan ada ruang teaternya. Mm-mm. Yang ngerasa bisa punya kesempatan belajar nari pun juga kupikir juga eksklusif. Benar. Tapi realita yang ada, kok ini aku ngerasa mungkin aku salah. Mm-mm. Kok ngerasanya apresiasi terhadap seni tari itu sendiri sangat lemah ya di Indonesia gitu. Dibayangkan gitu. Jika dibayangkan ini karena mari kita bilang studi kasusnya dari generasi yang berubah ya. Jika dibayangkan sebuah eh, pertunjukan tari dengan nominal harga tiket yang sama, orang lebih memilih nonton film gitu di XX1 misalnya gitu. Mm-mm. Kenapa menurut Farid? Kalau soal apresiasi di negara kita, aku bisa mikirin dua faktor penghambat yang sekarang ada di kepalaku ya. Satu faktor menurut aku ada gap yang besar banget antara penikmat tari di Indonesia. Di mana penikmat tari secara garis besar itu tuh demen spektakel, TikTok. Oke. Ya udah nari entertainment. Yang kesannya ya udah gampang bisa dipelajarin dari video. Mereka melupakan apa proses-proses yang ternyata nggak sesimpel itu. Oke. Tapi di satu sisi yang lain ada kubu yang merasa tari adalah sebuah kesenian yang sakral. Jadi ada kadang-kadang mungkin mereka ngebuat sebuah pentas yang pembahasannya pun orang awam nggak bisa mengerti. Dialektika, semiotika, yang sering banget. Itu nggak cuma terjadi di seni tari ya, tapi di teater juga. Ya. Tapi ya emang ada marketnya sendiri. Tapi itu bakal secara garis besar buat orang awam kan kayak, ih takut ya ini apaan kok intelektual banget tanda kutip. Ya. Jadi ya gap itu yang nggak ke-address orang yang baru bener-bener penikmat tari ya antara oke, gue nggak ngerti sama yang seserem itu, gue pergi aja lah kayak yang goyang-goyang santai ala TikTok misalnya. Jadi ada oke, jadi cuma spektakel, sesuatu yang mudah gitu. Tapi kedua, jujur aja negara kita tuh masih lumayan kolot terhadap tari ya.
Karena seni tari yang kita udah ngobrolin kan ketubuhan. Loh, padahal kan kita budaya yang katanya penuh dengan tari-tari, Banyak. tari-tari. Nah, Tari daerah kan banyak banget tuh. iya. Apa bedanya? Apa maksud konteks kolot di sini apa yang kamu maksud? Kolot yang aku maksud adalah apa ya, orang-orang yang di masa sekarang ngerasa oke, tari itu adalah sebuah ketubuhan. Artinya perempuan akan memperlihatkan lekuk tubuh. Itu kan tabu. Sedangkan lelaki, again dengan ketubuhan, karena bukan hanya perempuan yang bisa gemulai dengan ototnya. Lelaki pun kalau misalnya mau dengan maskulin gemulai dengan ototnya, mereka bisa, tapi itu dilihat di masyarakat Indonesia sebagai suatu anomali. Ih, lelaki kok lenje dibilangnya. Lalu keluarlah itu banci apa. Kayak yang waktu itu aja yang ada anak SMP atau anak SMA yang berdua ballroom. Oh ya, yang keren banget. Atau apa gitu kakak ya? adik atau ya Pokoknya mereka masih baju sekolah terus nari. Bener, itu kan sebenarnya kalau buat penikmat tari yang udah mikirin, oh wow, passionnya segede itu menari di sekolah dengan teknik yang kurang lebih rapih gitu. Tapi begitu kita lihat komentar netizen, wah, dicibir habis-habisan. Terus kayak dibilang makhluk tulang lunak. Itu kan buat anak SMP kan lumayan menakutkan kan. Kalau misalnya ribuan orang yang dia nggak kenal di internet, di sosial media, seakan menyerang dia. Aku sebenarnya agak sebel dari tadi kita kurang miring ke sini. Angle yang dramatik. Ya. Nah, ini kan kayaknya lebih center gitu kayaknya ya. Ya nggak tahu aman. Ya. Oke, menarik itu point of view yang sangat menarik. Ya, aku lagi terus-menerus di hari-hariku tuh ngomongin tentang tabu gitu loh. Apa kok nggak selesai-selesai ya Farid? Zaman aku dulu berawal nari kan tahun 94 aku nari, umur 9 tahun. Aku belajar sebagai anak Jawa yang tinggal di Solo. Kebetulan dapat porsi belajarnya itu balet klasik dan jazz. Walaupun itu seipit gitu. Tapi konteks balet klasik yang harus pakai celana tight dan sebagainya, cowok gitu. Terus ya stigmanya yang ada, bapak ibuku selalu dihujani dengan pertanyaan, kamu nggak takut kalau anakmu menjadi hombreng, banci dan sebagainya whatsoever gitu. Dan itu sangat melelahkan gitu karena pada kenyataannya kan tari tidak pernah akan mengganggu siapapun gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah ketergangguan ini loh. Justru kebalik gitu loh. Masyarakatnya ngerasa kayak, wih, kalau nari itu konteksnya pasti begitu. Kok bisa gitu? Apa konteks yang berbeda? Ini yang aku pertanyakan ke kamu. Kenapa ketika penari tradisi cowok tidak pernah dipermasalahkan dengan logika kepenariannya, sedangkan penari yang arahnya mungkin balet atau sekarang yang lagi marak ya heels gitu atau apapun ya jazz funk atau apapun yang bernuansa itu dianggapnya wah pasti ngondek nih gitu, pasti banci nih. Kalau menurut pandanganmu yang aku sekarang saat ini sedang menganggapmu bagian dari masyarakat yang sangat luas ini di Indonesia. Menurutmu kenapa ada pembedaan itu? Gitu? Itu pertanyaan menarik juga. Aku juga baru mikir ya benar juga kalau misalnya penari tradisi, ya mungkin karena kebanyakan tarian tradisi itu juga udah dibagi sebagai gender role pria, lelaki dan perempuan ya. Jadi kayak ya udah kalau udah ada itu dua hierarki berbeda, ya emang artinya ada role untuk lelaki untuk menari daerah. Sedangkan kan kalau misalnya tarian-tarian balet, jazz funk, itu lebih genderless. Meskipun dibilang, oh ini lebih feminin atau lebih maskulin. Tapi ya semua orang bisa masuk ke kelas itu irrespective of their gender. Nggak ada role yang jelas. Dan disitulah orang-orang mungkin masyarakat garis umum takut ya. Kalau misalnya nggak ada pembatas, maksudnya apa sih? Apa mungkin lelaki dan perempuan ternyata sama aja, emang beneran sama aja kalau misalnya dalam konteks tari yang seperti itu. Tapi mungkin itu yang meresahkan buat orang-orang. Oh enggak, kita kan harus lebih maskulin, gerakan kita nggak boleh kayak gitu. Mungkin ada kayak gitunya. Karena sebenarnya di tarian modern pun ada yang anggapan yang kayak gitu kan. Kalau misalnya aku ikut ke kelas hip hop mungkin,
mungkin lelakinya 60-50%. Tapi kalau misalnya aku ke kelas street jazz atau ladies Ya. atau heels, yang kalau misalnya di luar negeri emang rasionya lebih lumayan, nggak juga sih. Kebanyakan emang pasti yang masuk kelas adalah perempuan. Kadang-kadang aku bisa jadi satu-satunya laki-laki dalam kelas itu. Iya. Ya ada berbagai faktor, dan juga ketika situasinya kayak gitu, orang lain kalau misalnya mau masuk kan takut juga, oh kok masuk kelas itu kayaknya semuanya perempuan ya. Apalagi di masyarakat Indonesia yang masih heteronormatif dan gender role tuh kayak penting banget. Oh lelaki harus apa, perempuan harus apa. Yang menurutku itu sedikit omong kosong. Oke. Ya menurutku malah justru aku melihat kayak menganggap seorang Farid begini di postingan-postingannya dia nari ikut kelas di negara manapun yang sering kali cowok sendiri ataupun di Indonesia, aku pikir malah dia mendapatkan privilege loh. Kenapa privilege? Karena ketika semua cowok-cowok yang lain pada takut untuk masuk, menurutku cowok yang paling kuat yang masuk ke ruangan itu. Emang pasti menurutku Ngerti nggak sih ngerti maksudku? kayak ya, lu apa namanya kayak Yang kasih lain kok takut gitu. maksudnya kayak kok lu muka badak banget sih gitu Ya kan. bukan muka badak, malah ini aku ngomongin apa kekuatan itu dari sisi positif itu bukan tentang muka badaknya ya. Loh, kita berkesenian yang bernuansa visual yang menghadirkan tubuh kita itu memang harus keberanian yang Benar, ditempatkan courage. nomor satu. Tapi kenapa cabang kesenian yang ini, seni tari ini justru tidak dimiliki oleh kedua belah pihak atau Benar. semuanya gitu? Kenapa harus ada pengkotakan hanya perempuan saja, sedangkan laki-laki kayaknya enggan atau ngerasa malah takut? Kok takut sama dominasi perempuan gitu? Menurutku itu malah aku balik situasinya. Bener sih. Kalau aku ya, karena aku juga penari. Ketika semua laki-laki ngerasa takut untuk masuk kelas tari karena dianggapnya terlalu feminin, terlalu gini-gini, masuk aja dulu. Bener. Gitu. Dan Masuk gitu. banyak kan genre sebenarnya. Nah, Dan juga gitu. apalagi kita penari kan. Oh, Kita ngerti lah positivitas tari dalam hidup. Yang bener-bener cuma kalau misalnya kita cuma ikut open class, oh happy banget nih habis ini. Kasihan banget kalau misalnya ada orang yang masih menganggap, oh gue nggak boleh ikut kelas tari karena itu bakal ngebuat gue terasanya nanti dikucilkan sama masyarakat dan mereka nggak ngedapetin benefit-benefit simple tentang kehidupan. yes. Oke. Narik nafas dulu. Kita langsung membahas ini topik selanjutnya karena terakhir tadi ngomongin kelas tari ya dan fenomena tidak karuannya menurutku yang perlu harus dirapikan di dalam logika masyarakat modern ini gitu. Sekarang aku tanya ke Farid, apa yang menurutmu menjadi penting gitu ketika kamu menyarankan, aku nganggap tuh kamu itu adalah ini loh, duta kelas tari loh. Duta kelas tari. Semua orang kayaknya kamu ajak gitu untuk kelas. Nah, kenapa kamu mengajak teman-temanmu dan kenapa kamu selalu mengencourage orang untuk datang ke kelas tari? Karena menurut aku tari buat aku dia mengajarkan banyak banget hal. Buat aku pribadi aja ya aku spell out. Satu, tentang ketubuhan. Aku inget banget di saat aku ada 1 minggu di Bali yang aku ikut ke kelas tari setiap hari. Yang sebelumnya aku emang nggak ada body dysmorphia di mana aku membenci badanku sendiri. Tapi aku inget banget di hari Jumat aku ngeliat kaca, aku ngeliat badanku, ini adalah badan yang dibentuk oleh tarian yang bisa menghasilkan tarian yang dinamik. Aku jadi benar-benar ada body positivity di situ. Aku kayak, oh, I love my body. Oke. Kedua, kelas tari, apalagi yang disusun dengan pedagogi yang benar, itu mengajarkan aku untuk disiplin. Dan mengajarkan aku untuk hidup, ya udah, kadang-kadang kita cuma perlu show up. Mungkin hari itu kita ngerasa kalut. Tapi kalau kita show up, seenggaknya badan kita ngerti. Di saat mental kita mungkin lagi down, badan kita akan ngebawa kita ke tempat yang lebih baik. Oke. Kalau ngomongin kenapa aku menari lagi, ya body positivity itu instinktual. Aku tuh orangnya sangat ekspresif. Makanya kadang-kadang kalau ada bunga yang harum, aku pasti langsung cium. Aku tulis, aku foto. Ya. Dan setelah aku mengerti tentang tari, itu jadi salah satu wahana tambahanku. Oh, aku ngeliat sunset bagus. Kok ngerasainnya light ya badan ini, kayak mau kayak gerakan seperti apa yang pengen aku tampilin dengan visual ini.
Dan juga kalau misalnya mau ngomong soal orientasi seksual dan sebagainya ya, karena aku pun adalah member of the queer community, di mana aku grow up dengan bullying semacam, oh banci, oh ini, oh nggak bisa olahraga, ih lenggokan tubuh apaan tuh gitu-gitu kan. Jadi aku jadi awalnya kayak, deng, pasti aku pun nggak luput dari tabu-tabu seperti itu zaman dulu. Tapi aku udah ada di masa di mana aku bisa mengerti maskulinitas dan femininitas yang ada di dalam diriku dan bisa dengan sehat memprosesnya selalu. Tapi ya kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kesel sama kondisi dunia yang lumayan homofobik atau sebagainya, aku bakal menari yang lebih kesannya kayak aku bakal present myself more out there. Kenapa? Karena yang aku bilang, aku pun punya privilege di mana aku udah melewati semua itu dan aku udah merasa nyaman dengan diriku. Sedangkan banyak sekali orang yang mungkin ini adalah sarana yang mereka butuh dalam hidup mereka, tapi ada tantangan besar untuk mereka dalam masuk. Itu mengesalkan buatku. Kasian banget karena misalnya di Amerika pun ada Voguer lagi menari terus ditembak mati. Hal-hal seperti ini mau di negara barat atau negara timur tetap aja ada. Jadi buatku, oke, I went past that. How do I dance more? Kadang pun kalau misalnya di kelas-kelas yang lebih feminin gerakannya, aku bakal kadang-kadang lebih over exposing cuma karena kayak, oh ini cara aku rebel against this. Jadi ada peran itu juga, ada tarian. Jadi tarian ada banyak banget peran di kehidupanku. Pernah membuat karya tentang itu? Mengekspresikannya dalam sebuah karya? Atau sedang mau pentas? Sedang mau pentas tuh kapan ya, mari kita nanti tampilkan ini ya. Waduh. Ya sekalian promosi. Aduh, minggu depan doang sih. Tapi nggak apa-apa. Karyanya enggak sih. Kalau misalnya ini aku sering nguliknya dalam tulisan. Karena aku sebenarnya juga seorang penulis fiksi. Dan tema-tema tentang kehidupan queer adalah tema yang benar-benar dekat dengan hatiku. Karena aku udah hidup di Indonesia 20 tahunan lebih lah. Dan di situ aku bisa ngerasa trauma apa saja yang orang dalam komunitas queer itu setiap harinya harus berhadapan. Ya, ya di belakang layar ya teman-teman, bahwa aku mendengar Farid sedang menyiapkan karya untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu terbuka untuk umum atau enggak? Terbuka untuk umum. Dan bisa dibeli tiketnya? Bisa dibeli tiketnya. Dan itu actually Intimate Hills concert. Jadi nggak bakal banyak-banyak 60 orang. Tapi tetap bisa dibeli tiketnya? Tetap bisa. Jadi nggak perlu ditampilkan di sini? Untuk pemberitahuannya, posternya gitu? Terserah, boleh juga. Kalau misalnya itu ada di komunitas namanya Curse Collectives. Kita bakal membuat Artistic Hills concert. Akan ada beberapa solo dan beberapa medley. Dan hampir semuanya akan dinarikan dalam hak tinggi. Ya, jadi teman-teman yang penasaran, nanti di bawah sini akan muncul Instagram profilnya. Di situ kalian bisa cek, bisa hadir. Jadi semoga ini juga proses editingnya cepat dan sebelum pentasnya Farid kita sudah bisa melihat. No pressure, no pressure. Oke, menarik sekali. Farid, aku sering banget kamu kirimin video-videomu. Nanti kita akan tampilkan videonya. Tapi aku pengen Farid mengkurasi ambilan video di mana kamu sedang berpetualang di negara manapun. Tiba-tiba kamu mengambil handphonemu, menaruhnya dan kamu menari. Di mana lokasinya yang sangat memorable untuk kamu? Yang kayaknya, ini aku dengan tubuhku, dengan gerak kok luar biasa ya. Side ini itu. Gimana? Kalau yang side-nya doang, mungkin tarianku bukan yang paling bagus di situ ya. No problem. It's not about the movement. Tapi aku ingat banget waktu itu ada, aku tuh lagi hidup di Inggris dan ada satu taman namanya Richmond Park yang banyak banget rusaknya di situ. Aku kesana lagi sunset, tiba-tiba aku ngerasa anginnya kok nice banget. Terus ada rusa sekumpulan di sana. Sunset pun baru mulai ada. Aku beneran langsung, wow ini nice ya. Aku mulai nari-nari dikit, temenku nge-record. Ada di Instagramku. Nanti aku minta ya. Itu bagus banget sih. Aku pengen teman-teman juga bisa melihatnya. Tapi aku biasa emang ya nari secara intuitif gitu sih. Ya, itu maksudku itu. Aku menghargaimu itu sebagai dance enthusiast yang
yang bisa gitu secara merdeka itu kamu beneran kayak aku bisa nari dimanapun. Ketika masyarakat dunia ini menari itu nunggu momentumnya, menunggu spesifik eh, eventnya. Kan kamu enggak gitu. Itu yang menurutku bahkan aku ya sebagai penari aku iri sama kamu. Aku ternyata tidak semerdeka kamu itu menggeluti atau menganggap tubuhku yang segitu mengabdinya kepada tari. Aku sangat berterima kasih kamu dengan keberanianmu itu bisa menari dimanapun. Dan makanya aku bilang aku iri karena aku pengen kayak kamu. Aku pun mungkin sekarang juga kayak ikut banyak kelas tari yang lebih teknik untuk bisa mentranslate itu dengan lebih bagus lagi. Oke. Karena aku kadang-kadang misalnya coachku bilang, oh aku denger lagu, ini lagunya penting banget somehow beats-beatsnya, langsung mereka ngebuat karya. Aku pun ingin suatu hari bisa yang kayak gitu. Ya, kita sudah ngomongin tentang kelas tari. Nah, sekarang aku kepengen ada 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang terakhir kita simpen dulu, yang sebelumnya. Aku pengen Farid menyampaikan gitu secara wacanamu, wawasanmu mengenai tari Indonesia dulu gitu. Menurutmu tuh para penari Indonesia itu tuh kesempatannya bagaimana ya untuk berkarir gitu? Karena kamu kan punya point of view yang sangat jelas gitu. Kamu bersinggungan dengan para penari yang tidak hanya menjadi penari saja, menjadi guru gitu. Point of view-mu melihat mereka dengan kesempatannya berkarir gitu, menurutmu gimana di Indonesia ini? Apakah Indonesia ini cukup pantas? Ketika kamu ngomong shaking hand dengan calon mertuamu bilang, yes I'm a dancer. Wah, susah juga itu ya, karena aku beneran nggak ngerti industrinya sebenarnya seperti apa dibandingin mungkin narasumber Kasiko yang lain ya. Karena kalau misalnya secara kesenian, Pak, menurut aku sangat pantas. Seorang bilang dia koreografer, seorang dia penari. Kalau dia memiliki portfolio dan training yang seperti itu dan yang artistik, karya artistik yang seperti itu, of course dia adalah seorang seniman yang menurutku emang harus masyarakat Indonesia lebih taruh di lebih respect. Tapi kalau misalnya karir, aku ngerasa pasti akan lebih susah karena job nggak selalu ada. Apalagi orang selalu pinginnya yang lebih spektakel ya kalau di Indonesia, yang lebih viral, yang apapun bisa gitu. Jadi kompetisinya banyak. Dan juga kelas kayak yang kita udah ngobrolin tadi, masih ada tabu-tabu, masih ada takut, masih ada orang yang nggak disiplin, ya udah kelas asal ngambil aja. Jadi guru-guru yang paling bagus pun yang pernah aku coba kelasnya di Indonesia, kadang-kadang kelasnya kosong. Jadi ya aku nggak tahu bakal itu akan membaik atau memburuk atau bagaimana. Oke. Nah ini pertanyaan yang satu ini ada cabangnya. Oke. Dan mungkin aku pengen nge-challenge Farid untuk menjawabnya. Jika ada pernyataan bahwa seni tari di Indonesia itu eksklusif untuk orang-orang yang punya saja. Bagaimana pandanganmu? Punya itu ngerti ya maksudnya? Yang punya uang, kaya, menengah ke atas gitu. Aku rasa enggak sih, karena sebenarnya kalau misalnya tergantung kita bisa nemuin akses tari dari mana gitu. Karena kan sekarang juga banyak online classes yang taruh lebih murah meskipun nggak ada coaching one on one. Atau ada juga kelas-kelas kayak Kasiko yang donation base yang sangat terjangkau dan bisa menjangkau bukan cuma penari-penari yang profesional. Tergantung studionya pun harga-harga open class tuh berbeda. Tapi kalau misalnya kita ngomongin harga kelas tari, wajar banget. Kita udah dapat training, kita udah dapat ilmu, dan kita dapat koreografi yang sebenarnya ya kalau kita mau post, let's post it. Itu sekitar biasa kelas-kelas 100 sampai 200.000, paling mahal paling 250-an, 300-an. Ya sebenarnya ya. Average 150-an lah. Sedangkan apalagi masyarakat Jakarta ya, mereka bakal ngebuang uang buat kelas-kelas pilates 300-400.000. Yang cuma literally nggak tahu sih aku ya, tapi ya kelas pilates adalah kelas aktivitas ketubuhan saja. Koreografi ya udah mereka ngepost sesuatu yang mungkin sama setiap minggunya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya beneran akses secara opportunity cost, aku kurang tahu juga. Tapi menurutku sebenarnya kelas tari tidaklah semahal entertainment lain. Karena Iya, jujur aja Jakarta mahal. Apalagi sekarang tuh iya, udah iya. makin mahal. Iya, Popcorn aja 80.000 satu bucket kan. benar. 2 popcorn udah jadi satu kelas tari. Iya. Ya, aku anggap juga ngerasa apa yang menjadi problematika bersama ini bahwa tari itu selalu dianggapnya adalah yang boleh menikmati hanya kalangan menengah ke atas. Tentu tidak, karena aku tidak berawal dari ruang itu, tapi aku mendapatkan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Jadi mungkin ini juga gerilya dua arah. Gerilya siapa yang pengen latihan juga harus mencari, walaupun kamu dari kelas ekonomi apapun, tapi juga dari sisi pekerja seninya yang menjadi guru, yang menjadi apa ya, harus terus mencari peluang-peluang untuk maju. Aku juga pengen menjadi orang semacam itu. Oke, eh, pertanyaan terakhir. Oh, oke. Farid, ketika kamu boleh menyampaikan perasaanmu terhadap teman-teman di rumah sana yang sedang makan sambil mendengar kita ngobrol ini, atau sedang apain aja, yang kepengen ikut kelas nari tapi bimbangnya lebih gede daripada keberaniannya, apa yang akan kamu sampaikan ke mereka? Just go sih. Karena kayak yang tadi kita udah ngobrolin, buat aku pribadi, tari udah mengubah hidupku untuk menjadi lebih baik. Aku nggak pernah, meskipun kadang-kadang ada satu kelas, satu dua kelas yang ini terlalu susah buatku. Tapi aku nggak pernah menyesal mengambil kelas tari. Karena aku pasti mendapatkan sesuatu. Kalau misalnya aku merasa bosan sama koreografinya, mungkin aku mendapat sesuatu tentang ritme. Aku mendapat insight tentang, oh, cara ngajar yang baik itu seperti apa. Tapi aku nggak pernah menyesal mengikuti kelas tari. Dan juga untungnya tari itu sangat luas. Tari itu bukan berarti oke, dalam satu kelas kita bisa roll belakang dan triple axel, pirouette segala macam. Kelas tari pun ada yang berfokus terhadap foundation, berfokus terhadap olah tubuh dan olah rasa seperti kelas Kasiko ataupun temanku Hasna intuitive dancing. Banyak banget kelas tari di sana. Dan most of the dancers yang ngebuat kelas untuk introductory level itu tuh udah mengerti lah sesusah apa sebenarnya untuk menari, dan mereka akan memberikan sesuatu yang penting dulu agar kamu bisa menghargai seni tari itu seperti apa. Kayak aku kan biasa ngebawa orang ke kelas klasiko kan kayak gitu. Mereka kadang-kadang nggak ngerti ini kelas apaan. Aku cuma bilang ini kelas bakal good stretching dan juga it will talk a little bit tentang rasa kamu loh. Mereka datang, mereka mencoba, mereka hancur di kelas itu, tapi mereka tetap balik kan? Ya. Karena ya seni tari sebagai seni, sebagai ya ketubuhan dan juga pengolahan rasa itu sebenarnya sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Yang kadang-kadang kita di kota besar nggak nganggap itu sepenting itu. Ya. So come. Sekali lagi sesuai yang disampaikan Farid, bahwa tari adalah ruang aman nyaman untuk siapapun kamu. Ngerti ya maksudnya? Siapapun kamu. Kamu berhak bahagia, berhak berekspresi, berhak melakukan apapun yang menurutmu menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih Farid, tos kedul kita. Aku yang terima kasih Kasiko. Terima kasih atas kesempatan ngobrolnya, ini luar biasa. Karena Circle Cyclodes, gabung Circle, update level. Ini cara aku mengupdate level. Ketemu sama Farid Hamka. Terima kasih. Bye-bye.